Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Sarjana Desa. Kali ini kita akan membahas cara daftar masuk kereta api Indonesia. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, untuk webnya kita masuk di recruitment.kai.id. Nah, ini sudah ada ya, recruitment.kai.id. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung aja buka. Nah, seperti inilah bentuk tampilannya, teman-teman. Kita lihat lowongan ya. Nah, inilah lowongan yang tersedia. Nah, tapi untuk kali ini kebetulan lagi tidak ada lowongan. Nah, kita akan coba baca ya. Satu persyaratan yang ada di KAI. Nah, ini aja. Ini apa aja persyaratan sebelum kita melamar. Tentunya kita harus tahu dulu apa aja persyaratan kriteria pelamar dan persyaratan lamaran yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Nah, ini saya coba bacakan. Rekrutmen eksternal tingkat SA dan tingkat SLTA dan D3 gelombang 2 tahun 2022. Ini tahun 2022 kemarin ya. Di PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, kriteria pelamar. Nah, tentunya harus warga negara Indonesia. Jenis kelamin pria. Nah, kebetulan di sini tidak ada wanitanya, biasanya juga tersedia untuk wanita sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehat jasmani dan rohani. Ijazah yang harus punya kalau kita mau SMA, SLTA itu ada SMK, MA atau SMK atau MAK. Dengan nilai ujian akhir nasional rata-rata minimal 7,0. Nilai akhir sekolah rata-rata 7,0 bagi lulusan mulai tahun 2020. Nah, untuk D3 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal B dari BANPT. Usia pelamar untuk tingkat SLTA serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun. Nah, untuk tingkat D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun. Untuk tinggi badan, formasi operasional dan pemeliharaan SLTA dan D3 minimal 160 cm dengan berat badan ideal. Untuk formasi kondektur, nah ini khusus nih. Formasi kondektur tingkat SLTA dan D3 minimal 163 cm dengan berat badan ideal. Tentunya berkelakuan baik, tidak bertato dan bertindik, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba dan psikotropika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan keadilan, tidak pernah berhenti di anak perusahaan, dihukum disiplin atau diberhentikan secara tidak hormat, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima, mengikuti seleksi tentunya, dan lulus sebagai pekerja yang baru. Nah, itulah kriteria pelamar ya. Nah, ketentuan khususnya juga ada nih. Ketentuan khusus pelamar tidak mengikuti termasuk yang dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi rekrutmen yang sedang berjalan. Jadi yang sedang berjalan juga tidak bisa mendaftar untuk yang baru. Prioritas penempatan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, ini untuk yang dibuka ini nih, khusus di Free 3 Palembang dan di Free 4 Tanjung Karang. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja KAI. Bersedia ditempatkan atau dialih pada formasi sesuai kebutuhan. Penetapan formasi pekerjaan didasarkan hasil seleksi rekrutmen.
Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja. Bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dan institusi apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Persyaratan lamaran. Nah, ini persyaratan umumnya ya. Ada fast foto terbaru, ijazah SLTA atau D3 asli sesuai dengan yang teman-teman ikuti informasinya, atau yang fotokopi tapi dilegalisir ya. Nah, ini penting nih, ada yang keliru gara-gara fotokopi tapi tidak ada legalisirnya, nanti di seleksi administrasi ini akan kena. Ini akan terseleksi secara administrasi. Transkrip nilai SLTA atau D3 atau nilai ujian nasional asli SKH UN atau fotokopi legalisir. KTP yang masih berlaku. Akreditasi jurusan program studi D3 pada saat tanggal kelulusan. Nah, ini untuk yang D3. Nah, untuk peserta yang tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan ijazah SLTA. Nah, selain ijazah D3-nya juga harus melampirkan ijazah SLTA-nya atau sederajat. Nah, juga untuk D3 harus melampirkan juga sertifikat bahasa Inggris ya, TOEFL ITP, TOEFL IPB atau IBT, atau TOEIC atau IELTS. Untuk SLTA biasanya tidak perlu sertifikat bahasa Inggris, tapi kalau untuk kondektur terkecuali ya harus melampirkan sertifikat bahasa Inggrisnya juga. Nah, ini persyaratannya. Nah, dokumen persyaratan lamaran poin 2-8 itu memakai format PDF ukuran maksimal 2 MB. Nah, ini teman-teman nih, ada yang gagal-gagal ngupload itu karena formatnya tidak menggunakan PDF, masih JPG atau JPEG. Nah, tentunya untuk fast foto yang terbaru ya, latar belakang biru atau merah, juga ukurannya maksimal 2 MB. Nah, tahapan seleksinya itu teman-teman akan mengikuti tahap 1 seleksi administrasi, tahap 2 seleksi kesehatan awal, tahap 3 seleksi psikologi, tahap 4 wawancara, tahap 5 seleksi kesehatan akhir. Nah, ini juga dijelaskan mengenai prosedur registrasi dan apply untuk lowongan kerja di KAI yang dibuka. Nah, calon pelamar yang belum memiliki akun terlebih dahulu lakukan registrasi dan sebagainya. Nanti kita coba jelaskan. Nah, kita coba baca sekilas ya ini. Calon pelamar yang belum memiliki akun harus registrasi dulu dengan upload dokumen persyaratan lamaran. Calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan saat registrasi adalah email aktif. Data yang diinput harus sesuai dengan identitas diri. Nah, ingat teman-teman, akun yang telah dibuat itu satu akun cuma untuk satu NIK. Jadi jangan sampai lupa atau emailnya tidak aktif, nanti jadi repot. Nah, pelamar yang sedang mengikuti atau mendaftar rekrutmen yang sedang berjalan itu juga tidak bisa mengikuti rekrutmen yang dibuka pada tahun itu. Dan yang paling penting dalam selama seleksi di KAI ini tidak dipungut biaya apapun. Nah, jika ada teman-teman yang nanti diiming-imingi bisa daftar masuk diterima, itu jangan sampai percaya, itu biasanya tidak resmi, itu berbahaya, nanti teman-teman mesti waspada mengenai hal itu. Nah, ini formasi jenis kelamin, pendidikan, dan jurusan yang sesuai dengan teman-teman yang akan pilih nantinya. Misalkan di formasi operasional dan pemeliharaan sarana prasarana, itu jurusannya untuk SMA atau MA ada IPA, IPS,
bahasa. Untuk SMK-nya atau MAK ada teknik mesin, otomotif, ketenaga listrikan. Rata-rata di semua jurusan SMK ini hampir ada. Jadi kondektur juga begitu, ada IPA, IPS, dan bahasa untuk SMA atau MA. Untuk SMK dan MAK ini terbatas nih, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, perhotelan, dan pariwisata. Nah, untuk D3 kondektur itu D3 dari ilmu komunikasi dan manajemen. Oke, kita coba masuk ya, lihat registrasinya dulu. Nah, ini teman-teman harus isi ya, isi kelengkapan data di registrasi. Nah, sebelum teman-teman login itu harus registrasi dulu. Nanti ada KTP, nama lengkap, tempat kelahiran, tanggal lahir, email, username, password, dan kode verifikasi. Nah, ini akan dikirim ke email teman-teman. Nanti setelah masuk ke email teman-teman, akan ada nanti di sana masuk email dari KAI. Nah, teman-teman bisa klik email tersebut dan ada password yang dikasih, nanti di copy aja passwordnya. Nanti pas registrasi verifikasi di email, teman-teman buka link yang dikirim oleh emailnya KAI. Nanti akan masukkan nomor registrasinya tadi. Nah, otomatis akan verifikasi. Setelah terverifikasi, teman-teman bisa login menggunakan akun teman-teman sesuai dengan nama akun dan password teman-teman. Nah, ini saya masuk dengan menggunakan akun saya ya. Nih, kita coba login. Nah, inilah yang mesti teman-teman lengkapi. Jangan sampai data teman-teman tidak lengkap dan akhirnya terseleksi administrasi dan tidak lolos administrasi nanti ya. Ini teman-teman harus teliti ya. Ini permintaannya, ini di dashboardnya. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada checklist. Berarti data teman-teman sudah lengkap. Ini juga kita bisa lihat. Nah, ini jenjang pendidikan SLTA. Nah, ini data yang diupload. Nanti kalau kondektur, teman-teman harus upload lagi tambahan, yaitu sertifikat bahasa Inggris. Nah, untuk mengisi data yang ini di dashboard nih, teman-teman lihat di data pelamar. Nah, ini lihat. Data pelamar. Di biodata, isi seluruhnya sampai terakhir. Nah, di sebelahnya ada foto pelamar. Nah, disinilah upload fotonya. Ini formatnya JPG, maksimal file 2 MB. Nah, untuk pendidikan, nah di sini nih. Nah, dulu waktu saya ikut, nilai IPK-nya masih di 6 ya, 6,0. Nah, ini teman-teman isi, nanti tekan next dan save. Nanti akan masuk ke sini nih. Nah, untuk upload dokumen di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan. Nah, ini misalnya select file. Nah, ini pilih file mana yang teman-teman inginkan, misalkan identitas KTP ya, KTP. Nanti tulis judulnya KTP. Nah, file untuk langsung save. Dan ingat teman-teman, formatnya bentuk PDF maksimal 2 MB per file. Nah, setelah selesai semuanya, nanti teman-teman cek lagi ya di dashboard. Udah lengkap apa belum persyaratannya. Setelah selesai, teman-teman bisa lihat rekrutmen yang buka. Nah, kebetulan sekarang tidak ada rekrutmen. Nanti kalau ada, nanti di sini ada listnya, list lowongannya. Teman-teman bisa pilih nanti. Nah, ini pengumumannya ya. Pengumuman kelulusan.
sesuai dengan yang teman-teman ikuti. Nah, sekarang misalkan pengumuman administrasi atau kesehatan awal dan sebagainya, nanti bisa kita lihat di sini. Nah, jangan lupa teman-teman terus memantau akun teman-teman. Nanti di sana akan dijelaskan kalau teman-teman lulus seperti itu. Nah, ini riwayat apply ya. Di tahun 2018 saya di Palembang. Nah, seperti itulah teman-teman cara daftar di KAI. Nah, di apply ini akan masuk riwayat apply teman-teman. Oh iya, untuk lowongan ini recruitment, nanti teman-teman bisa lihat, klik, dan langsung teman-teman bisa klik apply ya. Apply di bawahnya, nanti di bawah sebelah kanan nih. Teman-teman bisa apply, nanti akan masuk di riwayat apply ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan di komen. Nanti insya Allah kalau saya mampu jawab, nanti saya jawab. Dan kalaupun tidak mampu, kita usahakan cari sumbernya yang valid agar teman-teman mendapat informasi yang lebih informatif dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.